Masih galau? Yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Cerita penutup hari. Teman-teman Pro2 semuanya, thank you kalian masih betah menjomblo. Salah, betah ya, enjoy di 92,2 MHz. Bagaimana kabarnya malam hari ini teman-teman Pro2? Senang sekali kembali saya bisa menemani kalian semua di Senin malam di edisi 17 Februari 2025. Program spesial kita cerita penutup hari masih bersama saya Trinitas yang akan temani kalian semua selama 1 jam ke depan dengan topik yang sangat dekat dengan kita semua, saya dan kamu yang lagi enjoy, baik itu melalui terestrial atau melalui aplikasi RRI digital ya, atau mungkin yang malam hari ini sedang menonton di channel YouTube RRI ND, yaitu makna dan tujuan hidup generasi muda, tapi kita melihatnya melalui kacamata psikologis teman-teman Pro2. Wah, topiknya berat ya. Tapi jangan khawatir teman-teman Pro2, karena kita akan kupas bersama-sama dengan santai dan tentu saja akan terus ditemani dengan lagu-lagu yang asik. Dan malam hari ini kita tidak sendirian teman-teman. Kita punya tamu spesial, seorang konselor psikologi yang akan berbagi pandangan dan juga ilmu tentang pentingnya menemukan makna hidup ya. Jadi kalian wajib stay tune terus, dan pastinya saya juga akan menghadirkan lagu-lagu favorit kalian. Oke, teman-teman Pro2, buat kalian yang sudah tidak sabar dan penasaran siapakah narasumber yang sudah hadir untuk menemani kalian semua malam hari ini, kembali lagi bersama kita ya, konselor psikologi yang kece banget. Oke, ada Bruder Pio Hayan SPD. Selamat malam Bruder. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ini. Lama sekali ya tak berjumpa ini. Iya, lama ya. Kemarin sibuk dengan aktivitasnya ya teman-teman Pro2, ngajar, kemudian juga Bruder ini bersama dengan teman-teman dari JP2A ya. Iya. Ada jaringan perlindungan perempuan dan anak. Yes, betul sekali teman-teman Pro2. Senang sekali Bruder karena kita bisa ngobrol, dan topik malam ini mungkin kedengaran berat ya, makna dan tujuan hidup. Berat sekali kayaknya. Tapi kayaknya saya pikir kalau bersama dengan Bruder semuanya akan terasa lebih ringan ya. Amin, amin. Ini kita semua juga perlu tahu nih malam hari ini Bruder, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan makna dan tujuan hidup, khususnya buat saya nih ya, kita asik yang muda-muda ini teman-teman Pro2. Seperti apa Bruder? Baik, mungkin ini lanjutan dari Valentine Day gitu. Yes, betul. 14 Februari kemarin ya. Jadi jelang itu mungkin kalau bagusnya pas 14 itu ya. Ketika orang saling membagi kasih dan segala macam itu, dan orang mau pada saat yang sama ingin memaknai hidup gitu ya. Iya, betul sekali Bruder. Oke, baik. Kalau secara singkatnya sih sebenarnya kalau makna itu atau arti ya, kita diberi kesempatan untuk memberi arti terhadap hidup kita, dan tujuan berarti sasaran atau pencapaian yang mau dicapai gitu ya, cita-cita lah ya, sederhana ya, cita-cita itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh sebenarnya
makna hidup itu sendirinya merujuk pada pemahaman tentang eksistensi kita dan nilai yang mau kita kejar gitu ya. Jadi kita mau melakukan sesuatu untuk memberi nilai terhadap hidup kita gitu ya. Contoh gitu ya, kalau mahasiswa nih, dia ke kampus itu karena memang kuliah gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar kuliah saja itu biasa gitu ya. Iya. Tapi kalau dengan ada banyak aktivitas di kampus, ada kegiatan kemanusiaan, dia ikut, itu sebenarnya dia sedang memberi nilai, memberi makna terhadap kehidupan dia di kampus. Jadi tidak hanya sekedar akademiknya mulu, tapi ada organisasinya gitu ya. Ada dia memberi kegiatan-kegiatan lain seperti ada kegiatan kemanusiaan gitu ya. Atau ada apa lain yang memberi catatan khusus gitu ya. Dan apa yang dia buat itulah memberi makna terhadap hidupnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya makna hidup itu tentang pemahaman kita tentang eksistensi kita sendiri dan nilai-nilai yang mau kita kejar gitu ya. Saya memberi nilai terhadap apa yang saya buat. Nah, itu makna hidup. Sedangkan tujuan itu sementara itu kita melihat bahwa namanya tujuan hidup cita-cita ya. Apa yang mau kita capai di kemudian hari gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat secara khusus teman-teman generasi muda, mungkin lebih kalau mau memberi lebih sederhananya itu adalah kalau makna itu memberi konteks dan arah. Saya memilih ini, saya menggunakan nilai ini, saya memilih konteks ini untuk bisa mencapai tujuan saya. Nah, jadi sederhananya begitu. Makna dan tujuan itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi makna itu dia memberi konteks tertentu. Ada nilai khusus yang saya mau kejar gitu ya. Oh, saya buat ini supaya saya mendapatkan nilai ini gitu ya. Untuk kehidupan itu. Dan konteks nilai itulah yang akan saya pakai guna mencapai tujuan hidup saya. Nah, gitu. Contoh praktis gitu ya. Kita kembali ke mahasiswa, kan lebih suka ke mahasiswa karena ini kalau di tingkat sekolah dasar gitu ya, kalau secara psikologis sekolah dasar itu mereka sedang bermain-main gitu ya. Kalau mulai sampai kepada teman-teman yang ada adik yang di SMP itu sedang mencari kepribadian mereka tuh, saya tuh seperti apa sih. Sampai ke SMA sedang mencari jati dirinya itu ya. Nah, untuk bisa mencapai makna itu sudah orang yang sudah bisa matang itu. Jadi teman-teman yang di kampus itu yang sudah bekerja itulah yang kita kejar itu karena kalau sebelumnya itu mereka sedang mencari jati diri mereka. Jadi pemaknaan hidup tuh mereka belum terlalu sampai ke situ ya. Tapi kalau yang sudah di kampus itu ya, itu sudah pencapaian makna hidup dan tujuan itu mereka sedang capai, sedang kejar itu. Sehingga kalau contohnya praktisnya di mereka ini ya. Jadi kembali seperti contoh tadi, ke kampus itu karena dia mahasiswa ya. Nah, tapi kalau hanya sekedar menjadi mahasiswa, tidak ada nilai yang dia kejar gitu ya. Jadi di secara mahasiswa dia juga mengikuti beberapa organisasi gitu, atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan lain yang pada saat yang sama itu akan membentuk nilai-nilai terhadap dirinya sendiri gitu ya. Ternyata dengan cara ini, contohnya dia berorganisasi. Nilainya adalah kerjasama. Saya mendukung. Nilai saya, bagaimana saya mengurus sebuah organisasi. Contohnya kepemimpinan, kerjasama, gitu ya. Ada perencanaannya, ada bagaimana pelaksanaannya, ada bagaimana evaluasi. Jadi kejar itu yang dicapai. Nah, proses inilah yang akan dia pakai sebagai konteks dasar nilai yang dia pakai untuk jadi kalau ya untuk bisa saya capai tujuan tuh, saya besok jadi ini begini nih. Nah, jadi tidak ada kehilangan. Kebanyakan sekarang yang terjadi nih teman-teman, adik-adikku sekalian. Saya lihat kamu ke kampus ini hanya memang mau kejar nilai saja. Saya rasa rugi. Karena hanya pada saat inilah kamu dibentuk gitu ya. Saya senang sekali beberapa sekolah, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA yang luar biasa ekstrakurikulernya. Kita di sini kejar yang namanya ekstrakurikuler gitu ya. Sejak saya lihat beberapa kali di SD bahkan SMP, mereka ekstrakurikulernya tinggi sekali ya. Dan itu orang tua jangan ngamuk-ngamuk lah kalau ada kegiatan di kampus, di sekolahnya, entah di sekolah atau di kampus itu. Jangan ngamuk-ngamuk karena anak pulang terlambat. Jangan.
Karena apa? Pada saat yang sama, mereka itu sedang dibentuk untuk bisa memaknai hidupnya. Gitu ya. Mereka tidak mengerti juga sih sebenarnya itu, belum terlalu paham penuh. Tapi dengan pola kegiatan ekstrakurikuler itu, mereka sebenarnya pada saat yang sama sedang berjuang untuk memaknai hidup mereka. Dan itu yang akan mereka pakai untuk mencapai tujuan kehidupan mereka kemudian, cita-citanya mereka itu. Jadi penanaman nilai itu sejak awal, tentang itu kepemimpinan, keberanian, kepercayaan diri, apa segala macam itu dengan ekstrakurikuler itu, itulah yang akan menjadi konteks mereka untuk bisa mengejar tujuan yang mau mereka capai ke depan itu. Oke. Ya. Nah, Bruder, kalau dari yang Bruder jelaskan ini, berarti makna hidup itu tuh kayak tidak harus sesuatu yang besar ya. Iya. Ini berarti bisa kita temukan di hal-hal yang sederhana dalam hidup. Benar sekali. Kebanyakan kita mungkin anak-anak kita yang di kuliah ini, mereka lebih berpikir, wah mesti yang wow gitu. Sederhana sekali. Contohnya ke kampus itu kan jadwalnya segala macam sudah. Tapi untuk bisa sampai ke kampus, engkau sudah siap di rumah sendiri, di kos gitu ya, segala macam, di rumah atau di kos. Engkau sudah mempersiapkan diri dengan baik nih. Dan mempersiapkan makannya, minumnya, persiap diri. Lalu ke kampus, disiplin waktu. Manajemen waktu itu sudah menjadi sebuah proses untuk memaknai dirimu gitu ya. Supaya dengan cara itu engkau bisa menggunakan proses itu sebagai konteks dan arah untuk bisa besok-besok saya mencapai tujuan, besok-besok saya menjadi kepala desa nih. Yeah. Contohnya di ilmu pemerintahan. Besok-besok saya punya tujuan adalah menjadi kepala desa di kampung saya. Yeah. Manajemen waktu yang kau bentuk di kampus itu sudah menjadi penanaman nilai makna hidup untuk ke depan. Jangan kau pikir demo-demo itu kau rasa kau hebat sekali. Iya, jadi mulai dengan hal yang sederhana itu dan masuk organisasi, ada kegiatan itu kau ikut gitu ya. Supaya apa? Oh, ternyata di kampus itu tidak hanya sekedar datang pergi kuliah pulang selesai. Dapat nilai tiba-tiba ada yang kontes baru-baru nih, semester baru selesai kan. Untuk bisa masuk membuat KRS baru ya, meregus baru, itu harus ada sertifikatnya, ada SKKE, surat keterangan kegiatan ekstrakurikuler di kampus. Mereka tanya saya, Bro kemarin punya kegiatan kami, wah yang kita kegiatan kemarin itu, Bro itu tolong itu kami mesti itu. Saya bilang, nah itu kita beritahu kamu rasa macam itu sederhana sekali. Tapi pada saat yang terakhir ini baru kamu cari kami. Itu artinya engkau tidak sedang memaknai hidupmu sendiri gitu ya. Nah, jadi jangan pikir yang terlalu hebat-hebat datang ke kampus, tapi ada kegiatan ini kok ikut. Ya. Walaupun kelihatan sederhana, saya juga tidak mengerti ini apa mereka omong nih. Tapi dengan itu pelan-pelan, oh ternyata ada ini. Ya. Kita sedang memaknai diri kita sendiri gitu ya. Dan perjuangan itu akan membentuk kita untuk ke depan. Gitu. Kebanyakan kita tuh karena mahasiswa kita tuh habis sekali dan jadi hilang. Tidak ada nilai yang mau kejar itu ya. Kalau hanya sekedar ke kampus, kau dapat kuliah, pulang, rumah, kos, selesai. Apa sih nilainya? Gitu. Oke. Nah, teman-teman Pro 2, bagaimana nih menurut kalian malam hari ini ya? Ini di awal saja sudah semenarik ini ya. Jadi kalian juga bisa share pendapat kalian di sosial media kita di Instagram di @pro2rrind. Mention kita ya, teman-teman Pro 2, atau kamu juga boleh bergabung bersama kami melalui line WhatsApp di 082 147 650 422 atau melalui chatroom di aplikasi RRI Digital. Tinggalkan komentar kalian atau bisa juga melalui channel YouTube RRI ND. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kadang yang kita cari itu bukan jawaban besar, tapi kepingan kecil yang membentuk makna, teman-teman Pro 2. Nah, kita akan ngobrol lebih dalam lagi bagaimana cara generasi muda untuk bisa menemukan tujuan hidupnya. Kita masih bersama dengan Bruder Pio Hayon SVD, konselor psikologi. Nah, Bruder, ini kalau kita bicara tentang mencari makna dan tujuan hidup, salah satu tantangan besar menurut saya
percaya ya buat anak muda sekarang itu adalah ya ini menentukan tujuan dan juga makna hidup mereka. Apalagi di tengah tekanan-tekanan kayak misalnya dari sekolah atau kampus lah, kemudian sosial media juga. Banyak yang kemudian merasa bingung atau bahkan kehilangan arah nih brother. Mungkin malam hari ini juga brother bisa menjelaskan kepada teman-teman Pro 2 semuanya ya, apa saja faktor-faktor yang bisa menghambat seseorang atau ya orang muda lah dalam mencari makna dan juga tujuan hidup, brother. Oke, baik. Teman-teman muda yang ada di sana itu ya, kebanyakan yang terjadi ya, yang kita alami juga, yang beberapa pengetahuan yang kita baca ya, faktor utama pertama itu adalah keterbatasan pengetahuan kita ya, keterbatasan informasi ya. Macam begini contoh praktis di kampus selalu saya akan beri contohnya selalu di kampus ya. Ada kegiatan ini yang melibatkan mahasiswi, dan mereka dalam konsep mereka tuh saya ke kampus hanya untuk kuliah. Keterbatasan pengetahuan mereka dalam pengertian itu, bahwa saya ke kampus tuh memang untuk kuliah. Benar sekali itu, ke kampus karena memang kalau ke kuliah. Ya benar itu karena orang tua sudah bayar segala macam. Tapi kalau hanya sekedar itu, maka Anda memang sangat terbatas, pengetahuan Anda sangat terbatas. Jadi hal-hal kegiatan yang lainnya ekstrakurikulernya itu, dan ada organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus, itu lalu menjadi kita bagaimana ya, akhirnya hilang begitu saja. Terbatas sekali kita punya pengetahuan kita, karena kita datang memang ke kampus, datang kuliah, habis kuliah saya pulang, makan, tidur, selesai, saya kerja PR, saya pulang, begitu saja, hanya sekedar itu saja. Maka kita akan sangat terbatas dengan pengetahuan kita itu saja. Padahal untuk bisa mencapai tujuan hidup harus ada arah dasar gitu ya, arah dasar yang kita pakai atau nilai yang kita gunakan untuk bisa mencapai tujuan itu ya. Nah kalau arah itu arah atau dasar nilai-nilai yang kita anut itu tidak ada, maka bagaimana aku bisa mencapai tujuan itu ya? Karena makna hidup itu sebagai macam anggap saja itu kendaraan, kendaraan yang kau siapkan dengan berbagai macam ada bensinnya, itu ada bahannya segala macam tuh, engkau sudah siapkan itu dengan nilai-nilai yang kau punya itu. Dan nilai-nilai itu orang kalau beli mobil, orang yang kalau punya mobil, dia tiba-tiba mobil itu datang ke dia, turun dari atas langit. Dia kumpul uang dulu ya, dia kerja, dia kumpulkan uang, dia siapkan mendapat mobil, baru dia bisa jalan ya. Jadi kalau kita datang ke kampus, itu sama saja kita bekerja ya. Kalau engkau hanya kerja, yang datang berhenti, engkau hanya dapat mungkin 100.000 aja ya. Tapi kalau engkau ke kampus, sudah ke kampus ada kegiatan organisasi lain. Kegiatan organisasi ini, ada ekstrakurikuler ini, kau ikut gimana? Engkau bisa dapat ratusan ribu. Kalau hanya ke kampus ya mungkin 100.000 kau dapat. Karena memang itu tujuan yang ke kampus itu memang karena kau Tapi kalau hanya dapat 100.000 dalam satu hari, kau rasa rugi sekali saya rasa. Padahal masih ada kegiatan ini, kegiatan itu yang dengan itu kau bisa dapatkan 500.000. Yang kemudian ini nih yang kau pakai untuk kau jalan ke sana untuk bisa mencapai kau punya tujuan. Betul. Karena contohnya praktis, kita langsung praktis saja. Kalau tujuannya kau besok karena kau punya sekolah itu kan secara spesifiknya tuh ilmu pemerintahan. Nah kalau ilmu pemerintahan kan lari-larinya tuh ke desa ya. Ada kepala desa aja, sekurang-kurang sekretaris desa, atau BPD, atau yang staf desa ya. Nah itu tujuan yang mau kau capai setelah kau kuliah ya. Nah di kuliah itu memang ada bahan-bahan kuliah yang punya tentang pemerintah desa, tentang kepala desa dan stafnya dan segala macam, pembangunan desa dan apa segala macam.
Oke, benar. Tapi itu kan hanya sebagai pengetahuan dasar. Tapi untuk bisa mencapai pengetahuan dasar itu harus ada nilai perjuangannya dulu. Bagaimana aku berorganisasi, ya kan? Karena nilai yang kau harus kau siapkan untuk bisa menjadi kepala desa itu, ya harus kepemimpinan, ya, berorganisasi, membangun komunikasi dengan orang, kerjasama, kolaborasi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa terjadi kalau kau ada ekstrakurikuler di kampus, di dalam kampus maupun di luar kampus. Selama itu nilainya tidak ada, engkau bisa beli mobil untuk melanjutkan perjalanan menjadi seorang kepala desa nggak gitu. Nah, jadi praktisnya sederhananya begitu. Jadi banyak kan pertama itu memang keterbatasan gitu ya. Gitu. Keterbatasan ini juga terjadi karena ada satu sikap malas tahu. Nah, ini nih masa bodoh. Oke, masa bodoh. Jadi nilai kita menjadi sangat lemah dan kita tidak akan menilai karena satu hal psikologis yang kan ini dalam perspektif psikologis ya, kita menjadi masa bodoh, malas tahu. Ini akhirnya membuat kita punya pengetahuan sudah terbatas lagi. Iya. Sikap dasar yang negatif menjadi malas tahu ini sudah menggerogoti banyak adik-adik kita ya. Padahal untuk bisa mau itu harus banyak cari tahu ya. Kalau engkau malas tahu, engkau dapat apa? Iya kan? Betul. Dengan sendirinya dia memangkas kita punya daya kreativitas. Kalau sudah malas tahu, masa bodoh, cuek itu, akhirnya pengetahuan kita sudah terbatas, tambah terbatas lagi karena sudah dipangkas oleh kemasa bodohan kita. Iya, betul. Malas tahunya itu. Padahal untuk bisa mencapai nilai itu tuh harus banyak cari tahu dulu. Begitu, ternyata, ini bagus nih. Nah, jadi dengan itu kita bisa mendapatkan nilai. Nah, jadi menurut saya itu pengetahuan dasar, keterbatasan pengetahuan itu menurut saya itu paling itu. Yang dipengaruhi, di pemicu utama adalah karena kita masa bodoh, malas tahu dengan situasi atau kegiatan kita. Saya kampus ya, kampus dapat pengetahuan dan akademik, kalau saya pulang selesai. Nilai tambahnya itu tidak ada. Dengan mencari tahu, kalau begini maka saya harus buat apa nih? Kayak apatis. Enggak apatis ya. Itu yang bikin kita akhirnya sudah pengetahuan sudah terbatas, semakin hilang lagi. Nah, itu ya. Yang pertama. Yang berikut adalah sekarang zamannya mungkin pengaruh tekanan psikologis ya dan sosial yang cukup tinggi. Ya. Yang saya rasakan itu ya, tekanan psikologis itu baik dari kampus maupun dari sesamanya atau dari tekanan dari keluarga itu. Banyak yang tidak regis itu karena uang. Uang regis yang faktor ada. Ekonomi faktor juga. Ekonomi ya. Itu faktor pemicu utama anak-anak kita menjadi stres. Kalau orang dalam situasi stres, tekanan baik itu secara sosial maupun psikologis, dia tidak bisa membuat apa-apa lagi karena tekanannya sangat tinggi. Mau lari ke orang tua juga uang tidak ada. Nah, ini yang pemicu utama juga orang akhirnya tidak bisa menemukan makna hidupnya dan tujuan yang mau dicapai cepat. Kalau saya mau buat begini, mau buat apa juga tidak ada guna. Lain pelan-pelan merasa diri tidak berguna. Proses itu yang membuat mereka akhirnya menjadi semakin tidak sanggup untuk apa sih yang mau saya capai dalam hidup ini, saya apa sih? Karena tekanan psikologis dan sosial itu cukup tinggi. Apalagi sekarang sosial ekonomi ini kita makin berat ya. Baik perubahan cuaca, iklim dan segala macam membuat produktivitas di masyarakat kita, petani dan di kampung ini menjadi menurun sekali gitu kan. Betul. Nah, jadi sebagai pemicu utama juga tekanan ekonomis yang luar biasa itu membuat mereka secara psikologis sangat tertekan. Akhirnya biar saya terus kuliah sudah. Akhirnya ya jalan keluar ya pergi minum-minum dan aktivitas yang lain yang merugikan diri mereka sendiri. Itu yang kedua ya, tekanan baik itu tekanan sosial maupun tekanan psikologis yang cukup kuat ya, membuat mereka
akhirnya tidak bisa mampu menemukan hidupnya, tujuan mereka akhirnya ya begitu saja. Dan ini yang sekarang lagi marak, orang akhirnya bunuh diri. Ya karena memang apalagi kalau ditambah dengan masalah pribadi, ya tekanan psikologis itu ya. Seperti yang kemarin ada kisah baru ya, di Momere itu ya. Itu kan tekanan psikologis yang walaupun itu mereka ciptakan sendiri masalah, dan itu membuat mereka tekan dari keluarga, orang lihat kamu ini baru, lalu mereka sendiri akhirnya merasa tertekan secara psikologis, dan hasilnya adalah mereka bunuh diri, tidak bisa menemukan lagi jalan keluar, pemaknaan hidupnya, lalu tujuan mau dicapai itu apa gitu. Akhirnya mereka hancur begitu saja ya. Yang berikut adalah ya itu punya hubungan dengan kesehatan mental ya. Tekanan baik sekarang psikologis maupun sosial itu punya hubungan dengan kesehatan mental ya. Kalau orang secara psikologisnya sudah sakit mental, ya hanya karena tekanan psikologis tadi, atau juga tekanan itu sosial. Secara psikologis, orang yang mengalami gangguan kesehatan secara mental, maka kesadarannya itu akan turun drastis. Dan faktor-faktor yang ini mempengaruhi inilah ya, hal-hal yang negatif saja yang muncul nih. Mereka punya kesadaran turun drastis ketika mengalami kesehatan mental mereka terganggu itu ya. Ya, dan kalau kesadaran mereka sudah turun, mereka tidak bisa mampu berkolaborasi lah atau apa untuk menemukan nilai, susah sekali karena kesadaran mereka sudah turun sekali. Iya, itu semua orang yang mengalami kesehatan mental terganggu, itu pasti dengan sendirinya dia punya kesadaran itu akan menurun sekali. Maka dia tidak bisa berpikir lagi dengan baik. Yang terjadi hanya adalah biar saya menyerah, nah, lalu kalah, merasa tidak berguna lagi segala macam. Itu akhirnya membuat orang merasa gampang sekali tidak bisa menemukan, saya mau buat apa nih? Biar sudah saya bunuh diri saja. Nah, konteks-konteks ini yang terus akhirnya menurut saya perlu diperhatikan baik oleh pemerintah maupun stakeholder gereja tuh ya, dan sekolah gitu ya, untuk bisa mulai perhatikan soal ini. Kelihatannya sederhana, tapi ketika itu sudah menjadi sebuah pola hidup, pola perilaku, pola perilaku bunuh diri itu ya. Ketika pola bunuh diri itu sebagai sebuah pola perilaku baru, maka menurut saya sudah ada satu kesalahan besar di bawah proses pembentukan anak. Ya. Kalau hanya satu saja dari dulu kita hanya tunggu dulu 10 tahun atau 20 tahun gitu ya, baru kita dengar ada orang bunuh diri gitu ya. Tapi sekarang nyaris hampir tiap hari, Bruder. Iya, sekarang itu akhirnya saya bilang itu sudah menjadi sebuah pola perilaku baru. Dan itu kalau sudah menjadi sebuah, kalau kami membaca dalam perspektif psikologis, kalau sudah ada menjadi sebuah pola perilaku karena sudah munculnya keterusan, itu sudah menjadi sebuah pola perilaku baru. Nah, kalau pola perilaku baru, maka menurut saya memang belum ada penelitian lanjutan, tapi dalam perspektif itu kita bisa membaca ada sebuah pola pembentukan yang keliru di bagian dasar. Anak tidak bisa lagi menemukan dirinya waktu dia masih kecil. Contohnya pola sekarang kita lihat, bapak punya HP 2, mama apalagi urus TikTok tiap hari. Nah, apalagi ada Facebook Pro. Dia goyang tiap hari ini hanya untuk mendapatkan meta itu ya. Monetisasi segala macam. Lalu dampaknya adalah anak yang sedang bertumbuh ini, dia lihat, oh jadi hidup tuh begini. Nah, ketika anak tiba-tiba mendapatkan masalah, dia tidak tahu membuat jalan keluarnya seperti apa. Mengambil keputusan untuk bisa menyelesaikan masalah juga tidak ada, karena tidak diberi kesempatan itu. Orang tua tidak memberi jalan itu, karena yang orang tua yang buat adalah tidak ada pendampingan terhadap anaknya. Jadi anak akhirnya hilang keseimbangan dalam dirinya. Akhirnya proses yang tunduk dia tidak ada masalah, dan dia menemukan, oh kalau ada masalah begini maka jalan keluarnya begini. Tidak dampingi, anak tiba-tiba langsung blank aja begitu. Oh iya ya. Oh jadi mesti kalau mau hidup ya TikTok gitu. Atau Facebook. Jadi anak kehilangan arahnya. Jadi sebenarnya sejak saat itulah pola itu akhirnya membentuk
anak itu akan terbentuk menjadi, oh kalau sudah ya selesainya begini. Tidak dibentuk untuk mencari jalan keluar. Begitu, itu yang menurut saya keliru. Dan itu beberapa hal praktis yang menurut saya menjadi faktor utama ya. Ada banyak faktor yang lain ya. Ada faktor budayanya apa. Tapi menurut saya ada 3 faktor tadi itu menjadi faktor utama yang membuat orang akhirnya tidak bisa menemukan jalan hidupnya itu sendiri. Baik. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman Bruder juga. Nah, mungkin malam hari ini juga Bruder bisa memberikan tips praktis apa nih buat anak-anak muda ya, apalagi generasi-generasi sekarang nih Bruder ya, dalam menemukan tujuan hidup mereka. Kan kalau anak muda biasanya kita maunya yang simple saja begitu kan. Sebenarnya bukan simple aja, tapi yang instan aja. Kalau simple ada proses juga di dalamnya. Maksudnya simple yang dimaksudkan mereka adalah instan. Itu menurut saya yang juga ya dunia berkembang saat sekarang itu akhirnya membentuk manusia yang instan ya. Dan anak yang tadi akhirnya mereka berpikir instan saja itu, akhirnya mereka tidak menemukan cara bagaimana memecahkan masalah. Yang ada tinggal klik dapat mie goreng ya makan. Padahal mereka harus cari kayu api gitu ya, buat tungku api, dimasak, cari beras, dicuci, gitu. Prosesnya ada tuh ya. Itu cara proses. Ada masalah dan ditemukan masalah dan mereka menyelesaikan masalah itu. Itu dalam masak itu. Sekarang tidak. Begitu orang ini, saya lapar. Ya sudah, pop mie. Instan ya. Betul. Kita dulu, kalau tidak kerja kau tidak makan. Betul. Apalagi kalau mama sudah pegang kayu, kau memang tidak akan dapat makanan. Maka kau yang suka buat adalah kau cari kayu api, datang itu mama Thomas kau taruh kayu api lagi itu, cuci beras itu dan segala macam. Kau tapis beras lagi dulu kau cuci dan tuh mama tinggal siap masak. Kau punya tugas adalah tapis beras, cuci beras, taruh ukurannya dan mama tinggal masak. Ada kayu api. Kalau tidak dan kau sepanjang hari kau tidak makan, ini proses pemecahan masalah itu ya. Sekarang no, yang jalannya udah pop mie, makan ya. Pop mie itu merusak kehidupan mereka, kesehatan mereka juga merusak. Tapi itu tadi orang langsung mental instan ya. Maka apa sih yang perlu kita buat untuk jalan keluarnya nih? Sebenarnya saya tuh dari dulu tuh mengajak anak-anak muda itu supaya proses itu sudah salah, sehingga tidak ada memang namanya refleksi diri. Bagaimana mungkin engkau bisa menemukan dirimu kalau engkau tidak pernah membuat refleksi tentang dirimu? Proses sejak awal tuh salah tuh karena itu ya. Anak tidak dibentuk untuk bisa menilai dirinya. Karena sedikit semuanya instan ya. Kapan dia melihat diri? Oh ternyata segala sesuatu tinggal jadi itu selesai. Tapi dulu, kalau kau tidak siap kayu api, kau tidak pergi cari kayu api, kau tidak pergi tapis beras, kau tidak makan. Itu artinya orang berpikir, anak sudah berpikir tentang, oh iya, jadi kalau untuk minum, saya mesti buat ini, buat ini, buat itu ya. Betul. Jadi proses sejak awal sudah salah. Jadi anak tidak punya kemampuan untuk merefleksikan diri, siapa dirinya ini. Kalau sampai di tahap ini saja tidak bisa, bagaimana aku bisa menemukan makna hidup dan tujuannya? Refleksi itu yang sederhana, tidak perlu yang hebat-hebat. Kau tulis ini, saya tidak perlu gitu ya. Cukup saja begini, hari ini saya harus buat apa ya? Sederhana sekali itu. Atau sebentar kuliahnya jam 10 nih. Ya sudah pagi ini saya masaknya jam 7. Sudah saya kerja PR. Atau ya tadi itu saya kenapa tiba-tiba saya dimarahi guru ya. Refleksi, tadi itu hanya karena mereka menemukan masalah. Sekarang tidak. Dimarahin habis-habisan di kampus ini. Keluar, no way, selesai masalah. Tidak ada refleksinya lagi. Untuk bisa menemukan apa sih masalah saya sebenarnya. Refleksi itu penting karena dengan merefleksikan diri, kita menemukan diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah menemukan diri kita, keterbatasan, kita punya kemampuan, kita punya apa segala macam, itu membantu kita untuk bisa menemukan makna hidup kita. Dan dengan cara itu kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Ya. Itu yang menurut saya yang paling pertama. Oke. Yang kedua itu sekarang memang mental instan itu ya, copy paste itu ya.
ada lagi aktivitas tangan yang cukup kuat ya. Saya mendidik anak-anak saya, maksudnya para bruder itu ya, untuk membuat jurnal ya. PHP, program hidup harian, program hidup pribadi ya. Dan jurnal itu mengapa penting? Sekarang kita tidak rasakan ya. Iya. Tapi dengan cara itu kita sedang merefleksikan diri kita. Cara merefleksikan diri kita adalah dengan membuat jurnal dan PHP itu ya. Bukan PHP yang itu ya. Iya. Beda ya. Anak muda jangan salah kira ya, jangan bilang berarti bilang PHP gitu. Bukan. PHP di sini adalah program hidup pribadi gitu. Harus jelas gitu ya. Betul. Mengapa itu perlu? Karena di situ kita melatih tentang manajemen waktu ya. Manajemen hidup. Kalau kita sudah kuat dengan manajemen waktu, manajemen hidup, maka kita gampang sekali menemukan makna hidup gitu ya. Kalau tidak ada itu, bagaimana caranya sih? Engkau bisa membuat dirimu menjadi lebih bermakna kepada orang lain dan dirimu sendiri itu kapan nanti? Iya. Kan kita tidak pernah punya kesempatan untuk memanage hidup kita ya. Betul. Oke. Oke. Yang berikut itu lebih berpikir mindfulness itu apa ya praktisnya? Membangun kesadaran diri ya. Membangun kesadaran diri yang lebih positif ya, mindfulness ya. Terus apapun yang terjadi itu ya, tetap berpikir yang positif gitu ya. Yang menurut saya oh ya saya ini salah, tadi dosen ada marah saya nih karena saya tidak kerja PR, maka saya harus buat apa ya. Kadang-kadang mahasiswa begitu sudah kena marah, persiapan buang kos itu. Iya, tidak ada berpikir yang lebih positif ya. Membangun kesadaran secara positif itu rendah sekali. Akhirnya ya mereka hidup seperti itu saja, mendatar saja. Hidup itu hanya mengambang saja. Akhirnya untuk bisa menemukan makna hidup dan tujuan hidup akhirnya menjadi sulit sekali karena mereka hidup mengambang. Tidak bisa menemukan itu karena hidupnya mengambang. Tidak ada kesadaran yang penuh. Nah ini yang menurut saya itu juga hanya karena memang sejak proses awal itu tidak dibentuk. Menurut saya yang pertama refleksi itu tidak dibentuk sejak awal sehingga untuk berpikir lebih kesadaran penuh dengan hidup dengan kesadaran penuh itu menjadi sangat rentan. Orang tidak bisa berpikir karena dia tidak berpikir banyak hal ya. Dia yang ada saya itu saja. Mental instan. Itu akhirnya dia punya kesadaran menjadi sangat rendah. Karena apa-apa ya instan aja. Oh tidak ada ya sudah selesai saya. Tidak ada usaha untuk managenya harus saya harus buat begini. Tidak ada prosesnya ada. Tinggal saja dapat mie goreng selesai, pop mie ya selesai. Habis. Itu saja. Padahal itu kan ada banyak aspek yang lain yang kita kejar sih. Tidak hanya sekedar kau dapat tekat air panas selesai ya selesai. Tidak sekedar itu sebenarnya. Oke. Iya. Baik. Dan berikut mungkin kalau boleh, jika ada sesuatu, datanglah buat pendampingan ya. Menurut saya kita di NTT umumnya dan Flores pada khususnya sekolah-sekolah kita tidak melihat bimbingan konseling itu sebagai jalan ya untuk bisa menemukan diri gitu. Karena prakteknya memang juga keliru di kampus-kampus, di sekolah-sekolah gitu ya. Ketika lihat guru BK, rasa macam kita ini mau mati saja. Kayaknya kalau masuk ruangan BK tuh berarti ada masalah. Iya, ada masalah. Iya. Anak-anak yang selalu dapat negatif semua. Iya. Jadi konsep itu secara salah. Pada bimbingan masuk guru BK itu bukan semua orang yang bermasalah. Betul. Ada di sana ada bimbingan karir. Di dalam konseling itu di sekolah itu ada bimbingan bimbingan individu pasti ya. Bimbingan individu pasti. Karena dia ada sedikit ada problem juga. Tapi bukan hanya sekedar itu. Ada juga bimbingan karir. Di sana mereka dibantu untuk saya kemampuan saya gini. Maka ke depan karir saya itu bagusnya apa? Di dalam konseling itu. Baik dari tingkat sekolah dasar sampai juga kita perlu menemukan anak ini punya bakat ini. Itu ya bimbingan konseling itu. Betul. Nah itu bimbingan karir juga pada saat yang sama. Dan yang berikut adalah bimbingan sosial. Jadi anak itu secara menyeluruh itu penuh gitu ya. Jadi baik individunya
baik dia punya masa depannya itu karir, dia mulai masa kita sebut masa depan itu karirnya, dan juga relasi sosialnya, bimbingan sosial. Jadi kemampuan dia berkomunikasi dengan orang lain, dengan sesama teman, dan dengan guru, dengan orang di rumah atau tetangga, semacam itu menjadi penting. Jadi bukan hanya karena dia nih alpa terus panggil, atau dia bolos terus panggil. Tidak sangat sensitif saja. Hanya karena memang kita dikonsepkan di bimbingan konseling, artinya yang negatif semua. Menurut saya keliru sekali. Dan saya tuh mau panggil orang-orang ini nih, maksudnya kita coba kita hidup bersama dan kita coba melihat lebih mendalam lah itu. Tidak hanya sekedar kamu punya tugas hanya pergi siksa anak-anak ini, karena mereka bermasalah. Jadi kita harus urus mereka. Nonsense maksudnya. Jadi perlu ada mari kita membangun konsep secara benar ya bersama, bahwa bimbingan konseling itu bukan sekedar itu. Sehingga anak juga datang ke kita, itu dia tidak takut lagi. Dia datang memang dia butuh, saya punya karir ke depan bagaimana saya. Saya ini ingin membangun komunikasi yang bagus itu gimana. Lalu kalau yang punya masalah dan sendiri ada datang ada bimbingan khusus gitu ya. Tapi aspek-aspek yang lain ini kenapa hilang begitu saja? Saya rasa kasihan. Kita mempraktikkan hal yang keliru tentang bimbingan konseling. Jadi anak-anak tuh kalau namanya BK tuh dalam kepala tuh sudah ketakutan karena dianggap itu bermasalah. Nah ini yang menurut saya kalau boleh memang salah satu untuk apa juga, karena tidak semua orang bisa mampu menemukan dirinya sendiri dan segala macam, dan itu kita pahami karena ada banyak aspek faktor yang mempengaruhi, maka dia butuh orang lain. Yang butuh orang itu ya ada pendampingan, dia konselingnya atau apa, coaching itu, dia membuat dia ternyata saya, keren sebenarnya saya. Nah iya, macam begitu. Itu dia. Oke, jadi itu dia teman-teman Pro 2 ya tipsnya dari Bruder Pio malam hari ini. Dan kalau kita lihat ya, pada intinya perjalanan menemukan tujuan hidup itu butuh proses ya Bruder. Sangat. Tidak ada yang instan teman-teman. Jadi hidup itu instan itu hanya mie saja. Jadi hidup itu bukan soal mencapai tujuan akhir, tapi tentang memahami setiap langkah di perjalanan. Kita masih akan lanjut ngobrol lagi. Dan buat kalian semua yang sedang mendengarkan Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu, kita jeda dulu ya. Kita nikmati satu nomor lagu berikut ini. Kita masih di 92,2 MHz dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk malam hari ini di 082147650422. Ini sebetulnya mau saya tanyakan juga, tapi ternyata sudah ada yang bergabung malam hari ini dari Elsa di Patimura. Selamat malam Kakak Trinita, selamat malam Bruder Pio. Saya mau tanya nih, bagaimana kalau saya merasa tujuan hidup saya itu berubah-ubah terus? Apakah itu hal yang normal atau seperti apa nih Bruder ya? Apa iya tujuan hidup kita itu bisa berubah-ubah Bruder? Oke, perubahan itu wajar ya menurut saya. Kita karena kadang-kadang kita takut, saya kenapa berubah-ubah begini ya. Pertama-tama gitu, perubahan itu wajar dalam kehidupan kita karena kita manusia itu dinamis ya. Mesti positive thinking dulu gitu ya, mindfulness ini ya, ulangi lagi nih. Oke. Nah pertama pikirkan dulu, kita sadar bahwa perubahan itu wajar karena kita manusia adalah manusia yang dinamis, bukan statis, bukan robot ya. Jadi sekali perintah sekali jadi ya itu. Sedangkan kita manusia kan dinamis, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kita. Jadi kadang-kadang itu bisa berubah. Nah contohnya ini, waktu saya SD bilang saya besok menjadi suster. Aduh, contohnya. Aduh itu saya banget ya. Iya gitu ya. Hanya saya dia omong ya. Contoh ini hanya contoh yang secara acak-acak aja deh. Jadi waktu itu ada begitu, mengapa dia tertarik karena begitu ada apa sih itu namanya di jalan itu pas 17 Agustus itu apa sih? Parade itu. Dia dipilih menjadi suster. Wih dia bahagia sekali. Saya besok menjadi suster. Kudus dia jadi gitu ya. Mau SD nih. Begitu naik SMP masih sedikit-sedikit lah rasa-rasanya. Tapi karena mulai dengan ada kegiatan ini, saya mau jadi pemain basket. Dia berubah nih jadi suster, jadi pemain basket. Karena teman-temannya ajak dia, kita berbasket dong. Karena rame gitu. Oke jadi basket.
Itu naik kelas 1. Naik kelas 2, tiba-tiba karena mamanya seorang pemain musik. Adek, mama ajar main musik. Saya mau. Latih aja dulu. Nah, sudah latih rasanya enak. Wih, saya jadi pemain musik. Udah ganti lagi gitu ya. Dan berikut naik lagi, dan akhirnya bisa banyak yang berubah sesuai dengan konteks gitu ya. Nah, tapi perlu perhatikan ya, kalau kita sudah punya perubahan, gitu, perlu ada suatu penetapan ya. Karena manusia itu bisa berubah banyak ya. Dari awal kita dari TK, SD, SMP, SMA pasti banyak berubah nih. Kita punya tujuan mau capai itu apa gitu ya. Nah, tapi harus ada pada satu tingkat tertentu gitu ya. Dengan latar belakang yang sudah kita terima sejak kita dibentuk waktu sekolah, waktu di rumah. Dari rumah itu sebenarnya pembentukan paling dasar untuk kita menentukan arah hidup saya ke depan itu seperti apa. Contoh gitu ya, kalau di rumah gitu ya, bapaknya itu guru gitu loh, mamanya juga guru. Jadi pola pembentukan orang tuanya itu seperti guru. Pola pendampingan mereka juga guru. Dan anak juga melihat bapaknya ngajar terus nih. Maka anak itu sedang dibentuk untuk bisa besok-besok dia harus menjadi guru. Nah, itu sudah pemulakan dasar itu ya, pertama. Tapi itu bisa berubah kalau dia mulai naik tapi tujuan dasar ini menurut saya yang paling penting. Karena alasan pertama mengapa kita berubah-ubah ke depan itu karena memang sejak awal dasar kita tidak dibentuk seperti itu. Kita tidak diarahkan oleh orang tua untuk satu tujuan yang mau dicapai ke depan tuh apa. Karena itu dasar utama pembentukan karakter diri kita ke depan. Dan itu yang karakter itulah yang akan membantu kita untuk menemukan nilai. Dan nilai itulah yang akan membantu kita untuk mencapai tujuan. Kalau pembentukan karakter kita sejak awal tidak jelas, maka kita juga besok-besok juga akan juga terombang-ambing dengan banyak perubahan. Jika ini satu bagus, kita ikut itu ya. Jika tiba gini kita bilang, saya mau begitu. Karena kita tidak ada penetapan sejak awal pembentukan dasarnya. Nah, jadi tapi kalau umpamanya kita mengalami perubahan begitu, usulan saya pertama, refleksikan dirimu. Ya, ini penting. Mengapa? Supaya kita menemukan lagi jati diri kita yang sebenarnya. Sejak proses pembentukan dasar dulu itu kita tuh seperti apa, orang tua bentuk saya itu seperti apa dulu pertama. Lalu dengan tambahan pendidikan-pendidikan yang kita terima. Baik dari sekolah dasar, SMP, SMA dan seterusnya sampai kita kuliah gitu ya. Dan ada satu profesionalisme yang kita kejar dapat. Nah, oh ternyata saya nih ada begini nih. Maka tujuan saya harus capai itu ini. Karena ada banyak nilai yang sudah saya bentuk nih sejak dari sekolah dulu. Contohnya saya tidak perlu yang karena kalau contoh orang lain orang yang tersinggung gitu ya. Gitu. Contoh saya, bapak mama itu kan guru ya. Maka mereka bentukannya memang seperti anak sekolah ya. Itu ada disiplinnya, ketegasan, proses pembelajarannya. Woi, bapak tuh pegang dengan kayu di meja itu apa namanya? Ada buku cetak, ada buku tulisan, catatan, dan ada buku buraman. Ya untuk kita membuat buraman gitu. Dan itu lengkap di atas meja. Kalau tidak tuh langsung kena pukul. Nah itu pendidikan dasar yang orang tua yang membuat kita oh iya besok saya itu akan juga pakai gini nih. Jadi dasar itu yang penting pertama. Nah jadi kalau kita pada saat tertentu kita berubah, kita lihat dulu, kita pelan-pelan refleksi. Kenapa sih saya berubah ya? Apa sih yang mendasari saya kenapa saya berubah? Lalu mau refleksikan diri sepanjang perjalanan kita, hidup kita sampai saat ini, yang sampai dengan detik yang sekarang kau berubah itu, apa sih yang sedang kau alami itu ya? Supaya mencari satu garis lurus, oh sebenarnya ini sebenarnya saya mau ini. Tentunya saya tuh karena guru gitu, lalu ada pembentukan dasar kayak gitu, kedisiplinan dan ketegasan dan segala macam semua situ. Lalu saya tuh akhirnya di sekolah jadi pemimpin ini kelas jadi dari SD itu sampai dengan SMA itu, bahkan sampai di perguruan tinggi dipanggil terus jadi ketua nih. Itu kelas nih.
Dan proses ini saya lihat sebagai proses membentuk tujuan hidup saya. Oh, saya besok ini siap menjadi pemimpin nih. Itu, dan saya alami itu ya. Iya. Saya jadi pemimpin ya. Jadi lihat dari dulu sepanjang perjalanan lemahnya kita karena kita kurang berefleksi. Padahal ada sebegitu banyak pengalaman yang sudah kita alami sejak kita dilahirkan sampai kita dewasa sekarang. Sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan kita ada sesuatu, dan itu yang kita kejar untuk mencapai tujuan. Hanya karena kita begitu dapat ini, saya siap ini, senang dapat ini, saya langsung ikut itu. Nah, akhirnya kita tidak punya ketetapan ya, hati dan pikiran kita untuk tertuju pada tujuan yang mau kita capai itu ini. Kita banyak berubah karena memang kita tidak punya waktu untuk refleksi yang cukup tentang hidup kita. Ya. Jadi penanaman nilai kita hilang gitu. Akhirnya tujuan kita juga hilang. Terumbang-ambing dan kita ikut yang orang minta, orang suruh atau orang tua omong begini, kita ikut karena mengabdi pada orang tua. Pada ada hal yang lain yang sudah ditetapkan sejak dari awal tuh pembentukan dasar sampai dengan kita sekarang. Ada banyak orang yang juga mengalami perubahan itu ya. Saya kadang-kadang bantuin orang juga yang begini. Kenapa saya ini tidak bahagia dengan saya punya pekerjaan ya? Oh iya, terus tanya kenapa men? Saya rasanya kayaknya saya pilih salah ini, saya punya sekolah dulu. Oh iya ya, oh ya. Lalu ketika saya coba membantu dia dan mencari cek segala latar belakang dia, baru temukan. Oh bukan, dia memang bukan jadi seorang yang macam kayak gini. Dia seorang yang praktisi, bukan jadi pengajar. Nah, dari aspek-aspek yang sudah dibentuk sejak awal. Nah itu yang harus kita refleksikan. Kita kurang merefleksikan itu, akhirnya jadinya kita lemah untuk gampang terombang-ambing oleh satu yang bagus begini, kita ikut sana. Nah gini kita ikut sana, gitu sih. Tapi pertama-tama jangan pikir perubahan itu yang suatu yang menjelekkan atau tidak. Perubahan itu biasa, wajar. Tapi penting juga menjaga untuk kita refleksikan ke dalam supaya melihat kenapa saya berubah-ubah ya hidup saya ini. Nah, jadi supaya kita melihat sepanjang perjalanan, sebenarnya kita sudah disiapkan sejak awal, starting point-nya sejak kita kecil sampai sekarang. Oh ternyata saya itu sudah sedikit, karena itu kita merefleksikan. Kalau tidak ya kita tidak menemukan apa-apa itu. Begitu ya. Wah luar biasa. Bruder sudah di pukul 21 lebih 59 menit. Aduh kasihan sekali ya. Banyak sekali tapi pelajaran berharga malam hari ini yang sudah kita dapatkan teman-teman Pro 2 tentang makna dan tujuan hidup ya. Seperti yang Bruder bilang tadi, menemukan makna hidup itu tidak harus cepat, tapi kita ada prosesnya, dan untuk menemukan itu kita harus berani ya Bruder mengeksplorasi diri kita. Harus itu. Ingat jangan kuliah pulang ya. Perlu ada refleksi juga, eksplorasi diri. Saya itu kayaknya harus begini deh. Karena mesti lihat diri dulu. Kalau tidak mampu mengenal diri, habis kita. Nah, datang pergi kamu sudah pulang, habis. Terima kasih Bruder untuk obrolannya malam hari ini, dan saya yakin pastinya obrolan ini bermanfaat buat kita semua teman-teman Pro 2. Dan buat kalian teman-teman Pro 2 ya, jangan ragu untuk terus bertanya ya ke konselor atau ke coaching dan lain sebagainya, dan mencari makna dalam hidup kalian ya. Kita ketemu lagi nanti di obrolan-obrolan seru berikutnya teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, sampai jumpa, tetap semangat dan tetap bermakna. Kita tutup kebersamaan kita malam hari ini dengan lagu Putri Aryani, teruskan langkah baikmu. Takkan selamanya luka di hati, tak selamanya awan hitam di sana, air mata yang terjatuh basuh sedihmu, redakan marahmu, meski terkadang hidup